Ya, terima kasih untuk Kakak Sanda yang sudah memimpin kita dalam doa pagi ini. Sebelum itu kita memulai, Ibu akan menampilkan media pembelajaran kita pada pagi ini. Ibu tampilkan medianya. Anak-anak silahkan simak media yang akan Ibu tampilkan di layar laptop. Ini media pembelajaran kita pagi ini. Ya, media yang Ibu tampilkan pada pagi ini yaitu yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis unsur pembangun cerpen. Ya, dengan indikatornya adalah menentukan unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Yang berikut, menelaah struktur kebahasaan pada teks cerpen. Yang berikut, menentukan kaidah kebahasaan teks cerpen. Dengan tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah setelah mengamati materi yang dibagikan guru pada aplikasi WhatsApp Group melalui pembelajaran model Discovery Learning, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, serta menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini, anak-anak. Kita masuk ke cerpen. Yang kalian amati di sini, ini apa yang kalian lihat di sini adalah cerpen. Cerpennya tentang robohnya surau kami. Ya, itu karya A.A. Nafis. Itu cerpennya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Di-mute dulu. Siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Ya, tentang apa, Sanda? Ya, Sanda sudah pernah membaca cerpen? Ya, kalau sudah pernah membaca cerpen berarti kalian tahu apa itu cerpen atau apa yang disebut dengan cerpen. Yang tahu boleh menjawab. Ya, jadi cerpen itu adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Itu disebut dengan cerpen. Ya. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu unsur pembangun cerpen. Yaitu ada unsur apa? Ya, itu ada unsur apa? Ya, unsur intrinsik dari cerpen. Ya. Jadi unsur intrinsik itu terbagi lagi menjadi 9 bagian. Ya, itu yang pertama ada tema. Ya, tema. Jadi dalam cerpen itu sebelum kita membuat yang namanya tema, berarti anak-anak terlebih dahulu harus membaca keseluruhan dari cerpen, harus mengerti atau memahami cerpen tersebut. Tema dalam cerpen itu adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen itu disebut dengan tema. Ya. Yang berikut, yang kedua, di situ unsur yang kedua, unsur intrinsik yang kedua itu disebut dengan tokoh. Ya.
ya disebut dengan tokoh. Tokoh artinya pemeran yang berperan di dalam cerpen tersebut atau orang yang berperan di dalam sebuah cerpen. Yang berikut itu ada yang ketiga, perwatakan. Ya, disebut perwatakan. Perwatakan di situ dia menggambarkan tentang sikap atau karakter dari tokoh. Misalnya di situ ada perwatakan tentang sikap, ya, atau protagonis, antagonis, ada watak. Misalnya kalian baca cerpen, di situ ada protagonis atau yang berperan sebagai tokoh yang jahat. Ada tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Ada juga tokoh yang baik dan juga jahat. Iya. Itu yang berikut adalah tentang alur atau plot. Alur atau plot. Ya. Alur itu artinya jalannya sebuah cerita. Di situ ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Ya. Yang berikut di situ ada unsur yang berikut ada latar atau setting. Ya, ada latar atau setting. Misalnya ada latar waktu, latar tempat, dan latar apa saja latar waktu, latar tempat. Latar waktu misalnya terjadi pada malam hari, siang hari, atau terjadi pada misalnya menunjukkan waktunya misalnya jam 12 siang begitu. Itu disebut latar atau setting. Yang berikut adalah sudut pandang. Bagian yang keenam. Ada sudut pandang. Sudut pandang ini misalnya misalnya ada orang ketiga, orang pertama misalnya kata aku. Orang ketiga misalnya kata mereka. Untuk partisipasi kalian sudah mengerjakan LKPD dalam Google Classroom. Ya, dan terima kasih Ibu sudah melihat hasil dari pekerjaan kalian, dan hasil pekerjaannya semuanya bagus dan luar biasa pekerjaan kalian hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada hari ini di Google Classroom. Ya, untuk selanjutnya Ibu tunggu hasilnya pada pengerjaan tes objektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi hari ini yang Ibu ajarkan tentang cerpen. Dan tes objektif tersebut juga Ibu sudah muat di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa akses dan mengerjakannya. Ibu tunggu hasilnya sampai malam jam 12. Ya, terima kasih. Jadi untuk refleksi pada pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana anak-anak bisa mengetahui tentang apa itu cerpen, anak-anak bisa mengetahui unsur intrinsik dari cerpen, anak-anak juga bisa mengetahui
struktur kebahasaan dari cerpen, anak-anak juga bisa mengetahui kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Ya, jadi pembelajaran kita pada minggu yang akan datang itu masih tentang cerpen juga. Jadi anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan belajar dari cerpen-cerpen yang ada, misalnya link yang ibu sudah kirimkan tadi. Ya, jadi anak-anak bisa membaca cerpen pada link yang ibu sudah bagikan, atau Anda bisa melihat pada buku paket. Di situ ada contoh-contoh cerpen. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nona Pandi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita. Jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan.